pun juga tidak. Akan tetapi hati seorang mukmin itu adalah baitur Rabb, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu hati kita ini adalah tempat pandangannya Allah, di mana Allah memandang hati kita. Allah tidak memandang wajah kita, tidak memandang fisik kita, tidak memandang pakaian kita. Tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati, sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum, innama yanzur ila qulubikum." Yang ditatap adalah hati. Sebagaimana kita malu kalau wajah kita ini ada kotoran di wajah kita, kita malu ketemu orang. Ya, bahkan beberapa orang kalau ada jerawat tumbuh dia malu, minder. Bahkan lagi kalau seandainya ada terkena tinta di wajahnya, dia malu. Maka bagaimana halnya hatinya tatkala dia gunakan menghadap Allah, sebab hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah seseorang malu ketika Allah menatap kepada hati orang tersebut, didapati di dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada cinta kepada hal-hal duniawi, ada riya, ada ujub, ada banyak penyakit hati. Ketahuilah, penyakit hati itu lebih dahsyat daripada penyakit badan. Apa penyakit badan yang paling parah? Kanker. Kanker, orang begitu meninggal dunia udah sembuh kankernya, nggak perlu ke dokter lagi, nggak perlu ke dokter, nggak perlu nebus obat, nggak perlu kemoterapi lagi, udah sembuh, selesai sudah kalau sudah meninggal dunia. Tetapi penyakit hati, justru kematian bukan akhir dari penyakit hati. Kematian adalah awal dari akibat yang diterima oleh seseorang yang hatinya sakit. Yang namanya riya, yang namanya dengki, yang namanya hasad, itu besok di hari kiamat begitu orang meninggal dunia, dia bakal hadapi itu semuanya. Hasil daripada kedengkian dia, hasil daripada riya dan ujub dia, hasil daripada penyakitnya hati dia. Nah, itu besok. Karenanya itu beruntung orang yang membersihkan hatinya. Namun orang yang membiarkan hatinya ternoda, dia adalah orang yang celaka. Sayyidina Ibrahim ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa taslim, tahu kan di dalam doanya kepada Allah taala, beliau doa minta apa? Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari kebangkitan, hari di mana harta nggak bawa manfaat, keluarga nggak bawa manfaat, tahta nggak bawa manfaat. Kesian orang yang menyangka bahwasanya tahta, anak ataupun juga harta bisa nolong dia besok di hari kiamat. Lah, nggak bisa nolong dia besok di hari kiamat, illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Yang selamat dari kehinaan, dari kehancuran adalah orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Artinya, kalau hatinya nggak selamat, itu yang hancur, itu yang celaka. Manakala hati nggak selamat, nggak ada gunanya. Wa inkan mulkul ardi fi qabdati yaddi. Barang siapa yang datang membawa hati yang cacat, nggak ada gunanya walaupun dia datang menghadap Allah membawa kerajaan langit dan bumi. Tapi hatinya kotor, belepotan dengan dengki dan iri, waliyah.